Kita mengucap syukur bukan karena kita mengalami situasi yang enak, hidup di dalam kenyamanan. Oh tidak. Justru kitab Ibrani ini ajarin kita di dalam tekanan, himpitan, ya, kita ada di dalam titik putus asa. Ini adalah kesempatan dan momentum kita sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan Tuhan bahwa kondisi yang kita alami hari ini kelihatannya memang sepertinya kita terpuruk, sepertinya kita jatuh. Tetapi kalau kita dalam posisi sedang berada di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan, ingat, ada sukacita dan damai sejahtera yang akan Tuhan kirim, itu akan menjadi upah buat kita. Tanpa disadari memang kasus kita tidak sama dengan kelompok Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani. Mereka mengalami tekanan aniaya yang begitu hebat, tapi bisa saja malam hari ini kita sedang dianiaya oleh harapan-harapan yang tidak pasti. Kita dianiaya oleh apa? Ekonomi keuangan kita yang bukan makin bangkit, tetapi justru makin merosot. Harapan-harapan kita seperti sirna dan tak pasti. Orang-orang yang ada di sekitar kita tidak pernah memberikan harapan-harapan yang pasti. Palsu semuanya. Tetapi harapan pasti hanya kita peroleh di dalam siapa? Yesus Kristus yang menjadi Raja kita. Jadi malam hari ini prinsip yang pertama orang-orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah mengucap syukur. Mengucap syukur itu tidak bicara tentang ungkapan kata terima kasih kepada Tuhan, tetapi mengucap syukur menurut kitab Ibrani ini bicara tentang sikap hati yang mau sepakat, seia sekata, rela dan tulus menerima realita hidup yang terjadi. Jadi kalau kita sedang capai sesuatu, kesuksesan, keberhasilan, baru kita mengucap syukur, itu hal yang biasa. Tapi waktu kita dalam posisi tidak enak, situasi yang tidak nyaman, waktu kita mengucap syukur, itu tandanya bahwa kita sedang sepakat, setuju, seia sekata dengan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Jangan marah-marah sama Tuhan. Tuhan, saya kan beragama Kristen. Saya rajin ke gereja. Tapi kenapa hidup saya begini? Ya, lu salah ngambil keputusan. Lu salah memilih dan mengambil keputusan. Ya jadilah seperti sekarang ini. Tapi kita belajar. Karena kita hidup di dalam Kristus. Belajar untuk apa? Sepakat, seia, sekata dengan Tuhan. Tetapi jangan jadikan itu alasan untuk tetap hidup di dalam dosa. Waktu lalu saya udah bilang, lu mau tetap hidup di dalam dosa, upah akan tetap engkau terima. Tapi yang kau memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran, upah pun juga akan tetap kita terima. Jadi berbuat dosa, upah akan kita terima. Hidup benar pun juga upah akan tetap kita terima. Tentu kita pilih upah yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan kehidupan yang kekal bersama dengan Sang Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, Alkitab bilang begini, karena kita di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Waktu lalu saya hanya jelaskan satu. Ada ibadah yang berkenan, ada ibadah yang tidak berkenan. Waktu lalu saya sudah jelaskan. Salah satu ibadah yang berkenan kepada Allah adalah datang beribadah disertai dengan kerinduan, kehausan, kelaparan untuk mengalami firman, untuk mengalami hadirat. Kenapa kerinduan? Karena Tuhan itu adalah kekasih jiwa dan sahabat sejati kita. Makanya dipakai kata kerinduan. Kalau kita rindu dengan seseorang, maunya kita dekat-dekat terus. Apalagi orang yang sedang jatuh cinta. Ketemu 1 jam, hanya sesaat. Ya beda kalau orang lagi jatuh cinta, punya kerinduan untuk tetap bersama, tetap dekat. Makanya Alkitab pakai kata kerinduan di dalam kitab Mazmur. Karena Tuhan itu adalah kekasih jiwa kita dan sobat sahabat sejati kita. Yang kedua, Alkitab sering juga pakai kata kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena Tuhan itu adalah roti hidup buat orang beriman. Amin. Terus apa lagi? Kehausan. Kenapa di dalam kitab Mazmur pakai kata kehausan?
Karena Tuhan itu sumber mata air kehidupan. Jadi kalau kita datang beribadah kepada Allah supaya pertemuan ibadah kita jadi berkenan, datanglah disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan. Waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, banyak orang sedang menunggu dan menanti Tuhan Yesus. Siapakah Yesus itu? Tetapi hanya satu orang yang mengalami Yesus dan mengalami perubahan. Dia bernama siapa? Zakheus. Bayangin, banyak orang mereka berkerumun, berdesak-desakan, sampai Zakheus tidak ada kesempatan untuk bisa melihat Yesus. Jalan satu-satunya adalah dia naik ke atas pohon. Sehingga apa yang terjadi? Dia ketemu Yesus dan Zakheus mengalami perubahan ketika dia berjumpa dengan Yesus. Mengapa? Karena Zakheus berbeda dengan orang banyak. Zakheus punya kerinduan, kehausan, dan kelaparan, ingin mengalami yang namanya pribadi Yesus. Zakheus punya harta, Zakheus punya jabatan, Zakheus punya segala sesuatu. Tetapi hanya satu kekosongan yang ada di dalam hatinya Zakheus. Dan Zakheus sadar tentang hal itu. Dan kekosongan yang ada di dalam hatinya Zakheus tidak bisa diisi oleh uang, harta, kekayaan, jabatan, kehormatan yang dia miliki. Dan dia tahu kekosongan yang ada di dalam hatinya itu hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Makanya Zakheus berbeda dengan orang banyak waktu itu. Orang banyak mereka berbondong-bondong tetapi tidak mengalami apa-apa. Karena mereka tidak datang disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan untuk berjumpa dan mengalami Yesus Kristus. Mereka hanya sekedar mau lihat. Mereka hanya sekedar bertanya-tanya siapa Yesus. Katanya dia bisa bikin mujizat. Katanya dia orang hebat. Cukup sampai di situ. Tetapi mereka tidak mau mengalami kehadiran Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita. Kita datang beribadah setiap hari Minggu, puji Tuhan dengan semua itu. Kita mau setia di dalam komunitas pemuritan setiap bulan 2 kali, puji Tuhan dengan semuanya itu. Kita tinggalkan aktivitas kesibukan. Tetapi kalau tidak disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan, apa bedanya kita dengan orang-orang Kristen di luar sana? KKR mereka hadir. Acara-acara rohani di mana-mana mereka hadir, didoakan, tumpang tangan sama pembicaranya. Hamba Tuhan yang hebat dari luar negeri tumpang tangan sampai mereka jatuh, itu nggak jadi masalah. Puji Tuhan untuk semuanya itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah setelah mereka pulang mereka berubah? Mereka berubah? Saya bicara seperti ini karena dulu saya juga korbannya. Saya juga korbannya. KKR di mana-mana saya hadir. Acara-acara rohani yang begitu hebat, begitu besar di kota Jakarta, saya hadir. Sampai jam tangan saya dapat dari satu jiwa yang saya layani, jam tangan yang mahal ya. Karena saya maksudnya itu kita dimotivasi. Kalau kita mau dapatkan berkat yang besar, berarti kita harus memberikan sesuatu yang besar. Ibaratnya begini, kalau kita mau mancing, kita mau dapat ikan paus, berarti kita harus punya umpan yang besar. Kalau kita cuma bawa ikan kecil, berarti kita cuma dapat ikan yang kecil. Wih, saya pikir apa yang paling mahal ya yang saya pakai? Saya nggak punya motor, datang ikut KKR, kita numpang naik bus rame-rame. Wah, yang saya tahu tuh jam tangan saya mahal dikasih sama orang yang saya layani. Saya masukin, kasih. Itu kan mereka bawa amplop amplop coklat. Saya taruh. Dengan tujuan supaya dapat ikan yang besar. Saya nangis-nangis, didoakan, tumpang tangan. Tapi apakah selesai itu pulang saya langsung berubah? Maki-maki orang jalan terus, kutuk orang jalan terus. Kenapa? Karena saya datang tidak disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan untuk berjumpa dengan sang kebenaran itu. Makanya puji Tuhan dengan pertemuan-pertemuan kita loh. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kita nggak pernah absen ya. Puji Tuhan. Tetapi kalau tidak disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan, tidak jadi berkenan. Jujur, tidak jadi apa? Tidak jadi berkenan. Itu saya sudah bagikan waktu yang lalu. Kali ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah supaya ibadah kita berkenan, datang harus disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan. Ini kalian kasih satu contoh nih. Kalau kita mau doa,
Ya, kalau kita mau doa secara pribadi di rumah. Ini saya. Saya kalau doa secara pribadi di rumah, saya bisa main gitar, ya bisa lah, worship lah, ya bisa lah. Tapi kalau tidak disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan, maaf, garing. Saya mau nyanyi 10 lagu pun juga nggak ngerasain apa-apa. Tetapi kalau saya datang dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan, saya baru main gitar aja, belum nyanyi, itu air mata udah netes. Terus saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya bisa merenung sambil baik, Tuhan Engkau baik. Saya mau ngomong Tuhan Engkau baik aja sepertinya udah nggak kuat lagi ngomong. Udah nggak mampu ngomong karena saking baiknya Tuhan. Tapi kalau saya berdoa datang tidak disertai kerinduan, kehausan, dan kelaparan, saya mau ngomong 10 kali, 20 kali Tuhan itu baik, garing aja, biasa aja. Amin ya amin. Tapi tidak mengalami apa-apa. Tapi coba saya datang disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan. Saya belum nyanyi lagu, itu air mata udah netes. Wah, saya udah, aduh Tuhan. Kadang saya taruh gitar, saya berdiri sendiri, saya ngangkat tangan kayak orang gila. Itu saya, itu pribadi saya. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi maksudnya begini, saya hanya kasih contoh supaya begini, hari-hari ini kita belajar. Ya jangan sampai kita hadir di dalam setiap ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan, tetapi sayang sekali kalau tidak disertai dengan kerinduan, kehausan, kelaparan. Kita akan jadi sama seperti orang Kristen pada umumnya yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara mungkin dengar ya, di YouTube kurang lebih 3 minggu yang lalu, ada 2 gereja yang bentrok, lempar-lemparan. Saya nggak perlu sebutkan nama gereja itu. Sampai lemparan-lemparan bawa golok ya. Nyerang gereja yang satu sedang berdoa. Dan yang nyerang itu bukan agama lain kayak kita, orang Kristen. Gerejanya karismatik lagi. Bawa golok. Hancur-hancurin. Coba. Ini orang Kristen model apa ini? Saya ngomong begini saya sendiri merasa malu loh. Itu artinya begini bahwa malu kalau kita beragama Kristen. Ya. Orang tahu kita hari Minggu datang kebaktian, datang ibadah. Tapi kok kita nggak pernah berubah gitu. Tidak pernah disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan untuk mengalami perubahan seperti Sakeus. Sayang banget gitu. Sayang banget. Jadi malam hari ini kita belajar supaya kita menjadi seperti Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani. Mereka alami tekanan, aniaya. Mereka sudah dalam titik keputusasaan. Tetapi firman Allah datang dan menguatkan mereka. Dan yang kedua, supaya ibadah kita berkenan, yang kedua adalah datanglah beribadah disertai dengan tujuan dan motivasi yang benar. Amin. Hari-hari ini banyak orang Kristen jadikan gereja itu dimanfaatkan. Jadi gereja itu dimanfaatkan. Datang beribadah itu tidak disertai dengan tujuan dan motivasi yang benar, tetapi tujuan dan motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Karena diiming-iming akan mendapatkan mujizat, diiming-iming dengan berkat, diiming-iming ada pembagian sembako, baru datang beribadah. Atau diiming-iming ada makan, baru datang ibadah. Ini adalah cara-cara yang tidak berkenan. Maaf, agama kita mau Kristen, kakek nenek moyang kita mau beragama Kristen, tetapi kalau kita datang beribadah tidak disertai dengan tujuan dan motivasi yang benar, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Semua itu akan menjadi sia-sia. Yang pertama, supaya ibadah kita berkenan, itu yang pertama adalah datanglah beribadah disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan. Untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan dan mengalami hadirat, mengalami kebenaran. Yang kedua adalah datanglah beribadah kepada Tuhan disertai dengan tujuan dan motivasi yang benar. Tidak harus diiming-iming dengan mujizat dulu. Hadirilah KKR yang sakit, kantong kempes akan jadi kembung. Hadirilah. Diiming-iming dulu baru kita bersemangat untuk datang beribadah. Umpan sesuatu dulu baru datang. Nah ini mau Kristen model apa? Nah ini kali saya hanya bagikan ini supaya kita belajar seperti Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani. Semua kita ada di dalam tekanan nggak? Ada.
Tekanan dari suami lah. Suami sampai hari ini masih dodol Garut. Ya, kita udah didoain ya, mau tumpang tangan setiap malam, hampir mau ditampar setiap malam pun juga nggak berubah-berubah. Udah mau muntahin segala macam sesuatu. Ini tandanya mau kita sedang hidup di dalam tekanan. Tapi kita mau ambil makna rohaninya, kita seperti Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani. Kita ada di dalam titik keputusasaan. Tapi kita mau belajar untuk tetap sepakat dengan Tuhan. Yang kedua, kita akan tetap beribadah kepada Allah apapun alasannya, disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan. Dan yang kedua adalah apa? Disertai dengan tujuan dan motivasi yang benar. Kalaupun kita selesai pemuritan, tidak ada makan minum, tidak ada teh, tidak ada kopi, tidak ada kue, tidak ada mie gomak, tidak jadi masalah bagi kita. Ada. Waduh, berarti koleksi salah. Jadi bukan karena mie gomak ya Kak Frank ya. Ada orang hari-hari ini kan ibadah, dia tanya dulu kalau ada mie gomak datang, ada makan. Masa kita datang beribadah sama Tuhan diumpan dengan hal-hal dunia? Di kita nggak ada. Kelihatan dari wajah-wajah. Di kita nggak ada. Kalau memang ada ya puji Tuhan. Nggak ada yang ada. Tapi memang jujur ya, pemuritan kita selama ini kita nggak pernah ini, tapi selalu ada. Selalu ada. Walaupun jujur aja ya, ini kalau mau boleh jujur ya, kadang saya berpikir, Tuhan, apa yang salah dengan saya, Kak Franky, ya? Kita diutus Tuhan melayani jemaat-jemaat yang ada di Kapernaum. Jujur kalau secara manusia ya, apa ya? Ya mending melayani di tempat yang basah ya, Kak Franky. Iya ya, kadang saya berpikir begini, ini pikiran manusia ya. Apapun keadaan kita yang ada di Kapernaum, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru karena Tuhan tahu bahwa kita seperti Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani, kita dalam tekanan keputusasaan. Tetapi saat itu adalah waktu dan momentum yang terbaik. Tuhan datang menjumpai kita dan menguatkan kita. Amin. Tetaplah bersyukur, sepakat dengan Tuhan, datanglah beribadah dengan tujuan dan motivasi yang benar, disertai dengan kerinduan, kehausan, kelaparan untuk berjumpa dan mengalami Tuhan. Selamat malam, God bless, Tuhan memberkati.